Para siswa sekalian, ini saya membawa oli rem. Ini kebetulan itu ada motor di depan saya, itu oli remnya sudah sedikit berkurang, sehingga perlu ditambah dengan oli yang sama. Oke, kita masukkan aja olinya ke sini. Ya, cukup. Para siswa, ini ada roda yang sudah, ini langsung direm, bisa berhenti. Wih, kencang sekali, hebat ini. Kenapa bisa seperti ini ya? Nah, kita nanti akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para siswa sekalian, terutama kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Karena di kelas 11 IPA ada pelajaran peminatan fisika, dan di kelas 11 IPS ada lintas minat fisika. Untuk itu pembelajaran ini wajib diikuti kepada kedua jurusan itu, karena mendukung terhadap proses belajar mengajar secara daring. Untuk materi yang akan saya bawakan pada pembelajaran daring kali ini tentang hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Ikuti saja pada pembelajaran yang sudah saya siapkan. Namun jangan lupa kepada para siswa sekalian, tugas-tugas yang sudah saya sampaikan untuk dikerjakan dan diserahkan ke email saya, karena nanti biar cepat selesai dan dapat dilakukan penilaian. Untuk yang sudah mengirimkan, saya mengucapkan terima kasih. Kepada yang belum, untuk secepatnya mengirimkan jawaban, karena jawabannya video itu sudah banyak, yang daring pertama sampai daring yang sekian kalinya. Jadi tolong itu jawabannya dikumpulkan, karena nanti bisa untuk memberi penilaian pada akhir semester 1. Sekian dulu untuk pembukaan ini, dan saya harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan semangat belajarnya sangat tinggi kalau bisa, supaya cita-cita kalian tercapai. Terima kasih. Para siswa sekalian, saya akan membahas di sub 1 ini, atau bagian yang pertama ini, tentang cara kerja rem cakram pada motor yang tadi sudah dipraktekkan di video sebelumnya. Nah, di sini ada gambar. Gambarnya itu yang tengah ini cakram ya, cakramnya. Sedangkan yang sebelah kiri-kiri ini adalah sepatunya, sepatu rem atau pedal cakram ya, untuk menghentikan cakram. Nah, di antara pedal cakram ini dihubungkan dengan liquid ya, dengan cairan yang namanya oli rem. Kalau yang tadi warnanya merah ya, oli remnya berwarna merah, dimasukkan ke dalam kabel rem. Ini yang ini kabel rem. Kabel rem itu dalamnya adalah oli rem. Nah, kalau sebelah ujung dari kabel rem ini ada penekan. Nah, penekan ini biasanya digunakan pada bagian tangan untuk ngerem itu. Nah, kalau itu ditarik, nah otomatis akan diberikan gaya F1 gitu. Nah, olinya kalau ini ditarik, ini akan kedorong ke sini, masuk olinya. Nah, oli yang kedorong ini akan menekan ke seluruh bagian yang ada di bagian pedal, baik yang pedal 1 maupun pedal 2.
Nah setelah itu nanti pedal ini akan ngepres ke bagian cakram sekuat daripada F1 yang diberikan. Nah kalau ini F1-nya misalkan 10 Newton katakan, ya karena ini lebarnya 2 kali yang ini lebar, atau mungkin 5 kali daripada lebar kabel rem, maka nanti peningkatannya jadi sekitar 4 kalinya. Jadi kalau di sini 10, di sini menjadi 40. Nah kalau ditekan terus lama-lama cakram ini yang tadinya memutar roda akan berhenti otomatis. Jadi di sini tidak menggunakan kabel tapi menggunakan liquid, menggunakan cairan atau fluida. Nah fluida ini adalah oli rem. Oli remnya itu berwarna merah yang tadi yang saya masukkan. Nah kalau oli rem ini ditekan, nah otomatis oli rem ini akan mendesak ke bagian dalam. Otomatis kepala pedal ini akan menekan ke cakram yang sebelah kiri, menekan ke kanan, yang sebelah kanan menekan ke kiri, sehingga nanti rem ini otomatis akan menggantikan cakram yang berputar. Itulah sistem kerja daripada rem cakram pada sepeda motor. Bahkan sekarang di mobil juga sama menggunakan sistem yang seperti ini. Itu subbagian pertama tentang cara kerja sistem cakram rem. Nah, model seperti ini nanti dipelajari di hukum Pascal. Terima kasih. Para siswa sekalian, di sub kedua dari pembahasan tentang hukum Pascal, kita akan membahas secara spesifik apa itu hukum Pascal. Jadi hukum Pascal ini memanfaatkan fluida, kemudian merelevansikan hukum pokok hidrostatika, kemudian dengan rekayasa dua bejana yang besarnya beda, dan diterapkan dua piston. Jadi ini sistem daripada hukum Pascal. Nah kalau di sini kalau gambarnya adalah ini pipa U. Biasanya pipa U kan kanan kiri sama. Tapi kalau hukum Pascal ini membuat beda. Jadi rekayasanya itu sebelah kiri dengan sebelah kanan ini memiliki beda besar atau luas permukaannya beda, antara A1 dengan A2 tidak sama. Nah nanti kalau A1-nya diberi gaya F1, otomatis akan muncul gaya F2 di A2. Jadi di sini hanya memanfaatkan fluida yang ada di bagian bawah. Nah kalau kita ingat dari hukum pokok hidrostatika, bahwasanya zat fluida itu kalau menempati suatu bejana seperti ini, apabila tinggi zat itu sama dan zat ini sejenis, jadi tidak dicampur. Makanya kalau ini air ya air semua, maka apabila permukaannya ini segaris pada fluida sejenis, maka pada permukaannya ini akan terdapat tekanan yang sama. Jadi P di sini dengan P di sini sama. Itu hukum pokok hidrostatika. Nah dari hukum pokok hidrostatika ini dimanfaatkan oleh Pascal, bahwasanya P misalkan ini adalah A, yang ini di sini B, maka sama tekanan di A sama dengan tekanan di B. Jadi nanti rumusnya menjadi P di A sama dengan P di B. Nah kalau kita lihat rumus P yang kemarin, P sama dengan F dibagi A. Kita masukkan ke sini. Di sini ada F, karena beda besar otomatis beda kualitas ya. Kalau di sini
F1-nya adalah F1 sebagai gaya tekannya. Nanti yang ini nanti A-nya adalah A1 untuk P1 atau PA yang ini. Sedangkan untuk PB-nya nanti F-nya F2 dengan A-nya adalah A2. Kita masukkan ke sini F1 per A1. Yang ini nanti PB-nya adalah F2 per A2. Jadi di sini memanfaatkan ini. Nah, kalau kita kalikan atau kita ingin menghitung F2-nya berapa, ya otomatis ini dikalikan ke sini. Jadi nanti kalau ingin dicari F2-nya besarnya berapa, berarti A2 per A1 per A1 dikalikan dengan F1. Nanti seperti ini. Nah, jadi kalau di sini A1 itu lebih kecil daripada A2, otomatis kalau F1 yang ditekan, maka nanti munculnya F2 ini lebih besar karena beda luas di sini. Karena luasnya semakin besar, otomatis gaya yang muncul juga semakin besar, sehingga banyak peralatan-peralatan untuk cuci mobil ini bisa menggunakan alat yang seperti ini dengan tekanan yang sedikit, tapi sebelah sini bisa menekan mobil yang besarnya lebih berat atau lebih dari kemampuan untuk diangkat oleh manusia. Jadi ini tentang hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu menggunakan ini. Kalau jajar ditekan ke segala arah atau ke bawah, ini nanti tekanan itu akan diteruskan oleh jajar ini ke segala arah, ya ke bawah, ya ke atas, ya ke samping. Jadi jajar ini akan menekan tekanan F1 ke segala arah dengan sama rata. Jadi hukum Pascal itu hanya seperti itu aja. Jadi tekanan yang diberikan oleh F1 ini akan diteruskan oleh fluida atau oleh cairan ini ke segala arah dengan sama rata. Jadi itu adalah konsep daripada hukum Pascal. Terima kasih. Para siswa, kita masuk ke sub yang ketiga. Di sini sub yang ketiga adalah tentang produk teknologi yang menggunakan hukum Pascal. Nah, contohnya seperti ini. Nih. Jadi semua peralatan itu menggunakan model kayak gini. Jadi kalau ini contohnya ya yang ini ya, ini. Nah, ini adalah piston yang kecil, ini piston yang besar. Nah, kalau saya tekan piston yang gede, otomatis piston yang kecil akan naik. Nah, ini piston yang kecil naik ya kan. Kalau saya angkat, piston yang kecil juga turun. Ya. Sebaliknya kalau saya putar kayak gini, kalau yang ini saya tarik, ya, yang gede juga turun. Kalau saya tekan, yang gede juga naik. Jadi sistemnya seperti ini, model peralatan yang diproduksi menggunakan sistem hukum Pascal. Oke, kita masuk aja ke produk yang pertama. Produk yang pertama adalah rem hidrolik yang tadi sudah dipasang di beberapa kendaraan ya. Contohnya seperti kendaraan motor atau mobil, itu semuanya sudah menggunakan sistem rem hidrolik. Jadi rem ini tidak pakai kabel, tapi pakai liquid, pakai cairan. Nah, kalau ini ada kabelnya, ditekan liquidnya menggunakan alat penekan, maka liquid ini akan menekan kampas A dan kampas A1 dan A2, kalau gedenya sama nih, untuk ngepres ke cakram. Nanti akan berhenti gerakannya. Yang kedua adalah pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu contohnya kayak pompa sepeda itu juga pompa hidrolik.
atau pompa air juga bisa. Pompa air yang memanfaatkan air untuk dipompa itu sama dengan ini. Jadi di sini klepnya adalah A1. Nanti di sini klep yang kedua bagian kecil misalkan ke bagian ban itu A2 ya. Nah, kalau di sini F1-nya adalah dari sini, dari tekanan ini F1, maka yang masuk ke sini nanti adalah F2 ya. Kemudian berikutnya lagi tentang dongkrak hidrolik. Bagaimana sistem kerjanya? Nah, dongkrak ini seperti pompa seperti ini. Nah, di sini ada cairan. Nah, cairan ini dipompa, dimasukkan ke tabung yang ada di atas ini. Jadi dipompa, tapi di sini ada klepnya. Jadi kalau sudah masuk nggak bisa keluar. Masuklah. Nanti ini piston ini akan kedorong oleh liquid, oleh cairan, sehingga nanti ini besi ini bisa terus menekan ke atas, mendorong untuk mendongkrak mobil atau mendongkrak truk. Jadi nanti bisa terangkat ke atas. Jadi ini yang dipompakan adalah cairannya ke dalam tabung yang lebih besar. Kalau yang ini tabungnya kecil, ini tabungnya besar. Dipompakan masuk terus gitu, otomatis ini liquid ini akan menekan ke piston, sehingga piston ini akan mendorong kepala cakram di kepala dongkrak untuk menekan yang didongkrak. Berikutnya lagi tentang kempa. Nah, kempa ini berarti perpaduan ya. Jadi perpaduan model cakram dan model yang menggunakan sistem kayak rem tromol itu ya. Jadi tromol ini kalau ini bergerak nanti akan nempel ke sisi yang ke tepi tromol. Jadi ini ngeremnya ke sana sini. Tapi yang ini besi, yang ini ya. Yang ini besi. Yang ini juga besi. Nah, besi ini dipres sebelah sini tengahnya. Nah, jadi memegang ini seret, nah begini. Jadi nanti nempel ke di bagian bodi dari as itu nanti. Nah, ini bisa berhenti. Jadi model seperti ini perpaduan model cakram dan model model menggunakan yang besi digerakkan ke tepi gitu. Jadi model tromol gitu ya. Jadi ini model tromol, yang ini model cakram. Jadi perpaduannya begitu. Dan model seperti ini namanya kempa hidrolik. Dan ini banyak dimanfaatkan kalau mobil itu biasanya menggunakan dua-duanya, yang menggunakannya cakram, yang menggunakan juga tromol sama dua-duanya. Jadi ini akan lebih kuat ya. Ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang berat itu biasanya ada double pengereman, model cakram dan model tromol itu satu. Tapi kebanyakan cakram juga sudah efektif untuk berhenti ya. Tapi kalau dipadu lebih bagus lagi ya. Ini model seperti ini namanya kempa hidrolik. Ada lagi sekarang ini model pengangkat mobil untuk dicuci. Itu juga modelnya model dongkrak ya, model dongkrak sama seperti ini, dongkrak hidrolik. Itulah beberapa produk teknologi yang perlu kalian tahu, dan bagaimana sistem kerja atau cara kerja dari alat tersebut sudah saya terangkan tadi di bagian rem hidrolik, di bagian pompa hidrolik, di bagian dongkrak hidrolik, dan di bagian kempa hidrolik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian lebih paham tentang hukum Pascal dan dapat membuat produk-produk lainnya yang memanfaatkan konsep hukum Pascal. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.